kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk the best. Oke. Coba di sisi sebelah selatan dulu, coba. Suaranya. Sadar utara tenang boleh, pantai utara tenang boleh. Kita mana yang di selatan yang ombak gede-gede itu. Apakah di pantai selatan Paga atau di Sikalilan atau di Bola? Ombaknya lebih gede daripada yang di pantai utara. Oke, kita mulai. Tepuk the best. Tepuk tangan dulu untuk Paga selatan. Oke, bagian utara. Oke. Lebih semangat ya. Ini mungkin ini satu berapa orang. Oke, bagian utara. Germanus yang pimpin. Oke. Germanus cool. Bucin. Oke, tepuk the best. Aduh, Nona di belakang harus ulang. Tidak ada suara. Coba kita lupa Nona. Oke, yang kedua, coba. Tadi Pak tidak dengar suaranya. Coba. Oke, mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk alumni dari Teknik Komputer dan Jaringan TKTJKT. Oke. Mana tepuk tangan yang paling meriah juga untuk ini? Panggung yang sederhana ini. Oke, jadi kamu lihat pasti sudah berkaca-kaca ini. Ih, mereka kerja di mana ya? Mereka ini begini pakaian seragam dari kantor mana ya? Jadi ini angkatan SMK 3 Momere tahun berapa nih? Kita sharing dulu. Ini kakak kelas dari angkatan tahun berapa alumni ini? Jadi sebelum itu jangan dulu kita buka dulu siapakah mereka ini yang berada di depan ini. Oke. Silakan kakak omong saja angkatan setahun saja. Jangan dulu perkenalkan diri dulu, nanti sebentar akan dibawakan oleh MC tercetar di SMK 3 Momere ini. Oke, silakan. Yang pertama kakak yang berbaju putih dulu. Silakan. Angkatan SMK 3 Momere tahun berapa? Silakan. Oke, baik. Kalau untuk angkatan, saya angkatan kedua tahun 2015. Angkatan kedua tahun 2015. Kakak bisa tolong tunjuk kelas yang mana dulu waktu kakak sekolah dulu? Kelas yang mana? Saya dulu 10 TKJ 1. Di mana? Di sini. Oke. Kelas 2 nya di mana kakak? Soalnya pindah di sini. 11 TKJ 1. Kelas 3 nya tetap juga di situ. Kamu lihat tuh, biar kelas sederhana, kelas apa adanya, tapi lihat menghasilkan alumni yang spektakuler di SMK Negeri 3 Momere. Jadi bukan alasan ini sekolah ini bangunan kami, sekolah ini dari triplex, sekolah ini kau beri apa, tidak ada AC, tidak ada. Lihat alumni, tahu sudah ada bukti toh. Jadi bagaimanapun sekolahnya, bagaimanapun fisik bangunannya, tetap kita tamatkan alumni yang spektakuler di SMK 3 Momere. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk yang pertama ya. Kita beri tepuk tangan kakak. Sebentar akan diperkenalkan langsung oleh MC. Yang kedua, silakan. Di kakak yang cantik. Silakan memperkenalkan diri. Jangan langsung kelas dulu. Angkatan tahun berapa? Tunjukkan adik-adik kelas di mana dulu nih. Saya lulusan angkatan tahun 2021. Itu hari saya kelas 10 TKJ 3. Ini di sudut kanan. Terus yang kelas 2 di belakang kolam ini, lele nih. Di kelas 11 TKJ 3. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja kita panggil MC terupdate, terkece di SMK 3 tercetar. Kami undang Felicia dan tim. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua MC yang hadir ini. Silakan. Tes.
jurusan TKJ. Jadi sekarang kita mau mengenal lebih dalam lagi tentang kakak berdua ini. Kalian mau tidak? Oke, baik. Sekarang kami mohon perhatiannya teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik karena ini juga berguna untuk kita. Oke, ada pepatah yang mengatakan kalau tak saya. Jadi sekarang kita mau perkenalan dulu dengan kakak mereka ini. Atau ada yang sudah tahu? Oke, jadi kita mau tanya sedikit. Mungkin di sini kalian masih kepo toh. Ini kakak berdua dengan siapa namanya, nama lengkapnya siapa mungkin. Oke, kalau begini kita langsung tanya saja ya. Siapa? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberi pada adik-adik MC ini. Oke, baik. Dulu nama lengkap saya Milson Adrian Kiro. Biasa dipanggil Sony. Oh, ternyata nama lengkapnya nih jauh berbeda dengan nama panggilannya. Oke. Kira-kira kakak yang perempuan lagi ini kita tanya. Kakak lebih nama lengkapnya siapa? Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Wade Fatmi, biasa dipanggil Fatmi. Namanya kakak? Kalian kakak ini namanya siapa? Ingat, duduk. Mungkin supaya lebih santai kita sambil duduk bersama tuh. Mungkin kalian kebui kakak berdua ini asalnya dari mana? Mungkin ada yang sama, mungkin daerah yang sama. Jadi kita tanya dulu dari kakak Fatmi. Fatmi asal dari mana? Saya asal dari Pemanan. Ada orang kemana kan di sini? Ada? Oh, sangat banyak. Kalau kakak Sony asal dari mana? Kalau kakak asal dari Kupang. Yang dari Kupang ada, oh banyak. Oke, tadi kan kalian sudah tahu nama lengkap, nama panggilan dan juga asal dari kakak berdua ini. Kalian lihat kakak depan ini cantik dengan ganteng, kok. Kira-kira kalian tahu tidak usia kakak mereka ini berapa? Kira-kira? 20-an? Belasan, kan? Baik, daripada kita kira-kira mendingan kita tanya langsung saja kakak ini usia berapa? Kalau umur, ya beda tipis lah. Kalau umur sekarang saya 24. Kalau umur sekarang 19 ditambah 2. Oh, 19 tambah 2, berapa? 19 tambah 2. Ternyata kakak berdua ini masih muda ya ternyata. Sesuai dengan Mungkin kalian di sini kepo dengan kakak berdua punya status yang sekarang. Sudah nikah, sudah punya pacar mungkin. Kepo tidak?
sudah menikah. Jadi kakak Sony ini baru menikah tanggal 30 Agustus baru-baru. Kalau saya masih single. Masih single. Oke, tadi kalian sudah kenal toh kakak berdua ini nih? Udah belum? Masih semangat tidak kamu nih? Atau mungkin ada yang mau bertanya tentang sisi perkenalan kita nih, ada yang mau bertanya? Ada yang mau mengenal lebih dalam lagi dengan kakak mereka berdua bisa bertanya. Ada? Kalau tidak ada kita lanjut saja ya. Oke. Tadi kalian sudah tahu toh kakak berdua ini nih tamat di tahun berapa tadi? Kayaknya kita harus lebih tahu mendalam lagi tentang kegiatan apa saja yang kakak mereka ini lakukan setelah lulus dari sini mungkin, atau ada pengalaman-pengalaman perjalanan pendidikan yang lebih lanjut. Oke, kita akan bahas sekarang. Jadi mungkin dari kakak, kira-kira ada melakukan kegiatan apa nih sekarang? Lagi kuliah atau mungkin lagi kerja? Dari kakak Sony. Oke, baik. Kalau saya sekarang kerja. Saya kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Situ. Kalau saya sekarang kerja di Telkomsel. Oke, jadi semuanya ini sudah bekerja, sudah memiliki pekerjaan. Tapi Bu, kayaknya penghasilan dari kakak berdua berapa digit nih? Kira-kira berapa digit gitu? Oke, Satu digit, 2 digit atau 3 digit gitu. Jadi kita tanya mungkin penghasilan dari kakak mereka. Kakak Sony. Tipis-tipis. Rahasia 1 digit. Oh, digit teman-teman. Berarti Kalau untuk gaji 2. dua digit. Tanya lanjut tentang pendidikan nanti dari kakak mereka mungkin yang melanjutkan perguruan tinggi kuliah atau langsung kerja. Setelah lulus kemarin dari tahun 2021, saya lulus, saya belum lanjut kuliah karena memang tidak mau kuliah. Saya sempat jualan online itu kurang lebih sampai tahun kemarin 2023, dan tepat kemarin bulan 2 saya baru masuk di Telkomsel. Tapi waktu itu penempatannya masih di ND dan sekarang dimutasi ke Maumere. ada mungkin dari kakak Sony. Oke, setelah lulus dari SMK 3 nih, saya masih lanjut kuliah pertama. Jadi saya tuh kuliah di Undana, ambil teknik elektro. Itu tahun 2018. Kuliah di Undana. Setelah itu saya ikut tes sekolah kedinasan setiap tahun ya. Habis itu saya tes di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi nama kampusnya sekarang sudah berubah jadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD). Saya tes di kampus itu dan puji Tuhan lolos tahun 2019. Jadi saya tidak kuliah lagi di Undana, langsung ikut sekolah kedinasan. Jadi langsung baru tamat 2023 kemarin, langsung bekerja. Ditempatkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Situ. Itu saja. Oke, kalian sekarang sudah
kami memberikan waktu untuk kakak mereka berdua untuk sharing ke teman-teman sekalian. Tempat dan waktu kami persilakan. Oke, baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi mungkin saya ingin berbagi pengalaman sedikit. Pada saat awal saya masuk di sekolah ini tahun 2018, sama seperti adik-adik mereka, saya mengikuti PPDB, kemudian dilanjutkan dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dan akhirnya saya diterima dan sah menjadi siswi SMK Negeri 3 Maumere. Kemudian pada saat itu saya di kelas 10 TKJ 3 dengan wali kelas saya bernama Ibu Tiri. Mungkin sekarang beliau sudah tidak lagi mengajar di sekolah ini. Dan tidak juga di TKJ saya bertemu sama Ibu Kapro terbaik, Ibu Leni. Ada Ibu Irna, Ibu Astrid, Pak Winto, dan juga guru teristimewa. Kenapa teristimewa buat kami? Karena beliau selain jadi guru, beliau kami anggap seperti kakak kami sendiri, yaitu Pak Ivan. Kenapa kami bilang beliau teristimewa? Karena memang pada saat beliau awal masuk sampai detik ini, pada saat awal masuk itu beliau langsung bertemu dengan, dan bukan hanya sebagai guru, tapi beliau sebagai kakak buat kami. Karena beliau selalu memberikan kami masukan, arahan. Hingga detik ini komunikasi kami dengan beliau tetap berjalan lancar. Terus pada tahun 2019 saya dipercayakan menjadi Ketua OSIS SMK Negeri 3 Maumere periode 2019-2020. Dengan ketua OSIS saya waktu itu bernama Linda Pajojang. Setelah itu 2019 saya juga pernah mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan Indonesia antar kabupaten. Waktu itu pesertanya ada 10. Kami juara 1 dan lanjut ke tingkat provinsi di Kupang. Bukan hanya itu saja prestasi yang saya raih. Alhamdulillah kemarin tahun 2019 saya mewakili SMK Negeri 3 Maumere menjadi anggota Paskibraka tahun 2019 tingkat. Mungkin di sini ada yang purna Paskibraka tahun 2023. Ya, 2003, kemudian 2024 kemarin, tahun ini. Kemarin saya juga sempat, setelah lulus itu saya lagi ke sekolah ini untuk melatih adik-adik peserta lomba tata upacara bendera. Mungkin di sini ada salah satu peserta. Oke, itu ya. Jadi adik-adik, kemarin kakak di sekolah ini lumayan mendapat pengalaman, karena kemarin itu banyak sekali prestasi. Alhamdulillah prestasi yang dan di situ berkat didikan Bapak Ibu guru semua, saya berterima kasih karena atas didikan Bapak Ibu saya bisa sampai detik ini. Kemudian pada saat saya lulus, saya melanjutkan kuliah. Yang bilang saya belum lanjut kuliah, saya masih vakum, dan saya itu cari waktu dengan jualan online. Mungkin teman-teman saya yang lain itu semuanya berpikiran habis lulus mereka mau lanjut kuliah, tapi pada saat itu saya belum lanjut kuliah. Saya masih mencari uang dengan jualan online. Jualan online dari tahun 2021 sampai tahun 2023 kemarin. Tapi untuk tahun ini juga masih lanjut dengan pekerjaan saya yang sekarang, saya lanjut dengan jualan online. Jadi untuk adik-adik semua, pesan dari kakak, tetap belajar yang baik, ikuti arahan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah ini.
Karena mungkin kemarin pengalaman kakak menjadi pengurus OSIS, itu mungkin banyak teman-temannya kakak itu tidak suka sama kakak karena mungkin aturan yang kami buat terlalu berat buat mereka. Tapi kami sadar itu tugas dan tanggung jawab kami untuk sekolah ini. Jadi untuk pengurus OSIS yang sekarang, lakukan tugas kalian dengan sebaik mungkin, berikan yang terbaik. Semoga kedepannya SMK Negeri 3 semakin maju, semakin berkembang, dan bisa memunculkan generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas. Mungkin terakhir saya ucapkan selamat ulang tahun SMK Negeri 3 Maumere yang ke-10, 1 dekade. Semoga SMK Negeri 3 semakin maju dan terus maju ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik. Luar biasa sekali. Pak Fahmi, giliran kakak. Cerita sedikit pengalaman. Lu masuk tahun 2015. Dulu sekolahnya masih bangunan di bawah sini, yang di depan ini belum ada. Jadi masih gedung lama, dan itu bekasnya SMP 1 dulu. Ya, jadi kuliahnya masih dengan keterbatasan. Dulu ambil TKJ karena TKJ ini menarik buat saya, teknik komputer jaringan. Dulu tuh memang saya hobinya di komputer. Jadi ya entah itu buka ketik-ketik, buka Excel, suka lihat ayah saya bekerja otak-atik jaringan. Jadi ya waktu SMA memutuskan untuk masuk ke SMK 3 jurusan TKJ. Setelah itu dulu wali kelas saya sudah almarhumah Ibu Mekar. Itu ibu wali kelas yang terbaik. Itu ibu yang ya walaupun dia cerewet, tapi dia memberikan saya motivasi, membimbing saya dari kelas 1 sampai kelas 3. Sampai saat ini dia masih mengajar, membimbing, saya masih terus mengingat ajaran dia. Setelah itu, setelah lulus dari sini, saya ikut SBMPTN. Sekarang saya cerita namanya apa lagi, mungkin UTBK atau apa. Tapi namun saya itu seleksi bersama nilai. Jadi waktu itu masih tes tulis di Undana. Bersamaan juga saya tes kedinasan, tes STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Itu tes kedinasan saya yang pertama tahun 2018 itu saya gagal. Jadi saya memutuskan untuk ikut SBMPTN. Dan puji Tuhan diterima di Teknik Elektro Undana. Setelah kuliah 1 tahun, ya saya berpikir untuk memutuskan untuk tes lagi. Sudah gagal 1 kali di STAN, saya pikir kita coba lagi, jangan menyerah. Ya, akhirnya saya mencoba untuk cari sekolah lain, bukan STAN lagi, tapi sekolah di bawah Kementerian Perhubungan. Itu tes. Dulu sekolahnya belum ganti nama, masih Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Setelah tahun 2020 sudah berganti nama jadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Di situ saya tes. Itu tesnya banyak sekali.
Jadi tesnya dulu masih ya dulu tes SKD. Jadi untuk adik-adik yang belum tahu, kalau misalnya yang mau seleksi PNS atau apa, itu biasanya ada tes pertama SKD, seleksi kompetensi dasar. Itu banyak tahapan tesnya ya. Jadi sekolah kedinasan ini mirip-mirip seperti TNI dan polisi. Jadi banyak tahapan tesnya, ada SKD, ada psikotes, ada akademik, ada tes kesehatan, kesemaptaan, dan wawancara. Itu tes-tes yang saya lewati. Akhirnya tahun 2019, puji Tuhan, saya diterima, nama saya ada. Waktu cek daftar, nama lulusan saya keterima. Dan untuk di NTT sendiri kami 2019 itu hanya keterima 10 orang dari sekian ribu peserta seluruh Indonesia. Jadi NTT kuotanya diterima 10 orang. Saya termasuk dari salah satu dari 10 orang itu. Empat dari Sika, 4 dari sini, 1 dari Lembata, 3 dari Kupang, dan 2 lagi dari Nagekeo. Itu. Tapi setelah diterima kami langsung pendidikan. Jadi pendidikan saya waktu itu ambil jurusan diploma 4 transportasi darat. Karena di Kementerian Perhubungan sendiri ada tiga matra. Kementerian Perhubungan itu ada 3 matra. Yang pertama itu matra darat, udara, sama laut. Jadi sekolah saya ini sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ada sekolah pelayaran, sekolah penerbangan. Kalau adik-adik ada yang berminat, mungkin yang punya bakat terbang, yang jam terbang tinggi, yang suka jalan-jalan, itu cocok. Pelayaran juga ada, pelayaran nanti ya kerjanya bisa jadi nahkoda kapal, bisa. Oke, baik. Setelah itu saya pendidikan selama 4 tahun di Politeknik Transportasi Darat Indonesia, yaitu perjalanannya cukup panjang karena waktu itu pendidikannya di Bekasi. Itu kita tanpa HP. Jadi kita pendidikan di tempat fisik, mental, dididik juga dengan pikiran, diberi materi pelajaran yang berhubungan dengan transportasi darat. Jadi itu kita ditempa selama 4 tahun menjadi lulusan perwira perhubungan darat di bawah Kementerian Perhubungan. Setelah itu ada sedikit saran buat adik-adik mereka yang mungkin sudah mau lulus ya. Coba, masih banyak peluang, umur masih panjang. Coba usahakan maksimal kalau bisa ikut tes apa ada yang ada, mau itu TNI, polisi, mau itu sekolah kedinasan, IPDN, STTD, atau apapun itu, STAN mungkin. Coba berjuang, belajar, persiapkan diri dengan baik waktu kita masih di bangku sekolah, supaya nanti ke depan misalnya kalau sudah menjadi abdi negara, kita pikir apa yang menjadi dasar kita, asal sekolah kita dibentuk dari sekolah kita. Begitu menjadi lulusan, kita ini lulusan, ini anak-anak lulusan SMP 3, mereka hebat-hebat,
ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang kerja di perhubungan, ada yang kerja di pemerintah daerah, provinsi maupun sampai kementerian. Jadi pesan saya, berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha. Kalau berusaha saja tanpa berdoa itu hasilnya nihil. Karena saya sudah pernah mencoba dulu waktu itu yang waktu STAN, saya itu berusaha kurang berdoa. Kemudian tahun 2019 itu saya terlibat dengan organisasi mahasiswa, ada persekutuan mahasiswa Kristen. Nah, itu saya terlibat banyak, terlibat melayani di gereja, di kampus, sambil saya mempersiapkan diri untuk tes. Dan puji Tuhan 2019 diterima. Itu semua bukan karena kemampuan kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Jadi pesan saya teman-teman, pertolongan Tuhan itu nyata. Jadi teman-teman selalu berdoa, minta jalan, minta petunjuk, mau diarahkan kemana tujuan hidup saya, dan berusaha konsisten. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin kalian sudah dengar sharing-sharing dari kakak berdua. Siapa tahu dari kalian ada yang mau bertanya, mungkin bisa ditanyakan langsung pada kakak berdua yang di depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kenalkan, nama lengkap saya Maria Buka Eka dari jurusan DKP. Saya mau bertanya kepada kakak berdua, apa pesan dan kesan selama pendidikan di SMK Negeri 3 Mambiri? Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya itu tuh apa pesan dan kesan kakak berdua selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 3 Maumere? Baik, pesan dan kesan saya selama berada di SMK 3 ini cukup luar biasa. Karena yang pertama, guru-gurunya itu the best, baik. Guru-gurunya di sini guru-guru yang terbaik ya. Mengajar saya, apalagi di TKJ komputer jaringan yang memang itu minatan saya, itu pesan saya cukup baik di sini, cukup luar biasa. Terus pesan saya untuk adik-adik semua, terus berusaha, apalagi yang sudah mau lulus, tekuni apa yang menjadi minat kalian, bakat kalian, teruskan itu. Tidak seperti saya, tapi kalau mau mengikuti ada jalannya. Kalau ada yang mau berusaha di bidang lain, mau melanjutkan ke bidang lain, silakan tekuni itu dan terus berdoa. Itu suatu saat kita akan sukses. Gitu saja. Baik, mungkin itu dari kakak Suni. Mungkin ada yang berbeda dari kakak. Baik, mungkin kesan dari saya selama saya belajar di SMK Negeri 3 Maumere ini, saya begitu banyak mendapatkan pengalaman, pelajaran yang luar biasa. Apa yang dulu saya
tidak tahu saya menjadi tahu. Karena dulu memang saya itu suka yang namanya komputer, laptop, dan saya masuk di sini saya lebih paham lagi soal komputer. Dan juga tidak lupa ada guru-guru terbaik SMK Negeri 3 Maumere yang selalu mendidik saya, mengajarkan saya hal-hal yang baik, mengarahkan saya apapun itu. Dan untuk itu semua saya terima kasih pada semua guru-guru SMK Negeri 3 Maumere, terkhususnya di lab TKJ semuanya terima kasih. Untuk Bapak Pir, Bapak Kepala Sekolah, Pak Greg, dan semua guru-guru, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih karena berkat kalian semua saya bisa menjadi seperti saat ini. Terus untuk pesan buat adik-adik semua, tetap belajar, ikuti arahan yang diberikan oleh guru-guru kalian, jangan membantah apapun itu, ikuti apapun yang mereka arahkan, karena apapun yang mereka arahkan itu adalah yang terbaik untuk kalian ke depannya. Dan tetap ikuti aturan-aturan yang ditetapkan di sekolah ini, dan tetap belajar. Semoga kalian bisa menjadi lebih baik dari yang sekarang untuk kedepannya. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Oke baik, jadi tadi kakak mereka sudah memberikan pesan dan kesan mereka saat menempuh pendidikan di SMK Negeri 3 Maumere ini. Dengan begini berakhir sudah sesi sharing kita dari alumni jurusan TKJ. Kami harap teman-teman semuanya bisa mendengarkan dengan baik pengalaman dan juga cerita dari kakak-kakak alumni kita yang bisa berguna juga buat kita ke depannya. Sekarang kami terima kasih kepada kakak kedua yang sudah men-sharing pengalaman dan juga perkenalan. Kami kembalikan mic pada Mbak Hati. Yes. Oke, baik kita berikan aplaus yang meriah lagi sekali lagi untuk kedua tamu yang spektakuler, tamu yang membanggakan juga, dan juga tamu yang memotivasi kita semua yang hadir di bawah tenda ini. Oke, baik saya ucapkan terima kasih lagi. Sekarang kita panggilkan lagi nama sekarang ya, sudah ada Bapak nama, kita panggil Bapak Milson. Pak Milson dan Ibu atau Kakak Nonan? Oh dia bilang terima. Jadi dia kakak Fatri saja supaya lebih akrab toh. Jadi mungkin yang kenal isuk tetangga dulu nih di Wedoko di mana Bu? Di mana? Oh Wedoko. Jadi mungkin ada tetangga isuk kakak dulu nih. Jadi bisa memotivasi adik-adik. Jadi bisa mengikuti jejak dari kakak-kakak yang berada di depan. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Wilson dan Kakak Fatri. Terima kasih atas partisipasinya untuk menjelang HUT SMK Negeri 3 yang ke berapa tahun? 10 tahun. Jadi kita memasuki masa 1 dekade. Jadi happy birthday. Jadi mungkin besok ada waktu bisa datang lagi untuk turut meramaikan acara puncak HUT SMK 3 Maumere yang ke 10 tahun. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi kepada kedua narasumber di pagi hari ini. Baik, mungkin ada foto bersama, silakan. Terima kasih. Oke, mungkin saya minta kesediaan Pak Sony dan Kakak Fatmi bisa mengambil posisi di tengah biar fotografernya ambilnya dari atas. Oke, semua tetap duduk di tengah-tengah. Tengah. Oke, silakan. Gayanya mana nih? Mana gayanya SMK 3 Maumere? Gayanya, oh sudah cepat kalau foto. Oke. Gaya cheers. 1, 2. Oke, satu kali lagi. Ganti gaya. Tangannya seperti apa? Oke. Stigmanya mana? Tiganya. Oke. Silakan. 3. Oke. Baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kedua narasumber yang terupdate di pagi hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa besok kami tunggu kehadiran.
Kak Fatu. Baik, oke, sekarang kita akan beralih ke narasumber yang berikutnya. Ini juga tidak kalah cetar juga ini. Dengar-dengar ini beliau ini kuliah ini sampai di Singapura. Oke, sampai di Singapura, sampai di Taiwan. Jadi motivasi Anda tuh besok-besok. Jadi sebentar, yang ada pertanyaan itu silahkan bertanya. Kakak bagaimana ya kakak bisa kuliah sampai ke Taiwan, kakak bisa sampai ke... Oke, jadi bisa langsung saja bertanya ya. Ada pertanyaan yang di belakang ini pada tanya main HP dari tadi nih. Paling belakang tuh HP tuh. Nona ini HP-nya pemain futsal nih, Putri nih. HP dari tadi nih. Oke, baik semua perhatian lagi ke sini, kita undang lagi, kita berikan tepuk tangan untuk narasumber yang kedua atau tamu kita yang kedua. Kami mengundang kakak, saya saja sebutkan namanya, sebentar dia langsung memperkenalkan diri. Oke, dari jurusan Desain Komunikasi Visual atau dulunya dari teknik, sekarang dari dulu tuh multimedia ya, sekarang yang ganti ke Merdeka menjadi Desain Komunikasi Visual. Mari kita jemput dengan tepuk tangan yang meriah narasumber yang selanjutnya. Oke, silakan musik sambil menjemput. Oke, kita berikan aplaus yang meriah. Oke, silakan mengambil posisi, satu sebelah utara, satu sebelah selatan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik. Oh, ada satu juga ya. Kita lihat satunya. Kayaknya orang lama di SMK Negeri 3 Maumere. Orang semuanya senyum, teriak dan seterusnya. Baik, sekarang ada dua narasumber atau dua tamu di depan kita dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Jadi apa saja yang mengenai pendidikan dan mungkin kegiatan bisa di-sharing alumni pada pagi hari ini. Baik, saya mengundang kedua MC tercetar, terupdate, teraktual. Felicia dan timnya silakan. Oke. Musik silakan sambil menjemput kedua presenter yang sangat spektakuler. Dan kita menunggu juga satu lagi video informasi dari kakak Brian dari jurusan TKJ, kakak kelas Anda, kakak Rendra yang sementara kuliah di Chinese Taipei University di Taiwan sana. Jadi sebentar dia akan mengirimkan video untuk ucapannya kepada SMK 3 Maumere yang ke-10 tahun bersama dengan teman-temannya di Taiwan. Oke? Silakan. Jadi kita bangga, kita alumni sampai ke seluruh penjuru dunia di mana saja. Makanya bangga bersekolah di mana? SMK Negeri 3 Maumere. Baik, saya minta kesediaan kedua MC, silakan melanjutkan acara. Oke, kembali lagi bersama kami berdua di sini. Kalian masih semangat tidak nih? Masih tidak? Sudah bosan dengan kami berdua? Ulang. Oke, baik, di sini ya. Kita melanjutkan kegiatan sharing kita dari kakak alumni dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Jadi mungkin ini kami minta untuk teman-teman dari jurusan DKV lebih partisipasi, bertanya, mungkin mau tahu lebih dalam lagi tentang kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman dari kakak berdua. Pasti yang satu ini sudah tidak asing lagi bagi kamu. Pasti kalian sudah lihat toh? Pasti sudah tahu dia punya nama siapa mungkin. Kalian sudah tahu kan? Baik, kalau memang kalian belum tahu, kita akan langsung tanya kakak. Baik, dan
Baik, perkenalkan nama saya Dominikus Riro Arai, biasa dipanggil Kakak Riro di sini. Sudah tahu toh nama panjang, nama panggilannya kakak? Ya. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Selamat pagi ya. Perkenalkan nama saya Bartolomeus Febrayo Lebau. Biasa disapa Kak Brian. Ya. Oke, pas kalian sudah tahu toh kakak ini namanya siapa? Kalian masih semangat tidak sebenarnya ini? Mungkin di sini kalian kepo. Kakak berdua ini sebenarnya dari mana? Oke, kita langsung tanya saja ke kakak Riro. Kakak Riro, Mungkin kakak asalnya dari mana, atau tempat tinggalnya sekarang di mana? Oke, baik. Saya asal dari Nili Lora. Mungkin ada di sini orang Nili. Saya asal dari Nili. Sekarang tinggal di Berotan, Jalan Bang. Ada yang satu kompleks dengan kakak Riro, Kak? Banyak. Dari kakak Brian. Ya, kalau saya asalnya dari Lembata. Ya. Ini ada yang orang Lembata selain Kir? Ada, banyak ya. Oke. Saya tinggalnya di Jalan Wairklau. Ya. Nah, mereka berdua ini nih, kita kalau lihat dari muka, biasanya kalian pikir usia berapa? Kalau kalian tebak. 12. Kepo tidak kakak mereka di usia berapa? Tanya langsung saja. Kakak berdua usia dari kakak yang mungkin Kalau dari saya sendiri, saya masih 21 jalan 22. Tahun depan 2025 baru akan genap usia yang ke-22 tahun. Kalau dari kakak Riro, Saya 21 tahun. berarti umur ini sama teman-teman, masih muda. Kita boleh tanya sedikit tentang status mungkin dari kakak berdua, mau tidak? Yang cewek-cewek ini kayaknya semangat sekali. Status anak kandung, kalau di kartu keluarga itu anak kandung. Ya. kalau dihiaskan, Asmara. sorry, lama. Status asmara. Mungkin ini nih untuk kakak Riro, untuk kakak Riro. Baik Pak, bantu. Oke, baik, status karena masih muda berarti masih single. Kalau dari kakak Brian ini privacy teman-teman. Kira-kira kakak berdua ini di tahun Kalau saya tamat di tahun 2020. Saya tamat di tahun 2020. Kalau saya tamat tahun 2022. Oke baik, jadi kakak Brian ini tamat di tahun 2000 berapa tadi? Kakak Riro? Baik. Sekarang kamu kepo
lulus. Ya, terkenal maka tak saya lagi. Terkenal maka tak saya lagi sayang. Tes. Kenalin soalnya timiknya itu. Tak kenal maka tak sayang. Sabuk. Lagi sayang-sayangnya malah ditinggal. Biasa dipanggil Yunita atau Yun. Saya dari kelas 11 di kelas 1. Jadi di sini saya mau tanya mungkin pada Kakak ini kuliahnya di mana dan kegiatannya selain kuliah itu aja. Apa saja? Oke baik, pertanyaan dari Yun tadi, kira-kira kakak berdua ini sekarang kuliah di mana atau kegiatan apa saja kakak berdua ini lakukan? Ya, baik. Kalau saya sendiri, saya sejak tahun 2020 setelah lulus dari SMK Negeri 3 Maumere yang tercinta ini, itu saya berkuliah di Institut Teknologi dan Bisnis Tikung Bali. Nah, kemudian di tahun 2021 itu di semester 3 kalau tidak salah, itu saya kebetulan lolos untuk mengikuti program perkuliahan internasional di Lithan Edukasi Singapura. Nah, kebetulan program perkuliahan ini itu menggunakan metode pembelajaran 100% online. Begitu, sehingga kami menggunakan metode-metode pembelajaran yang saya pikir di sini juga sudah biasa digunakan, ya. Metode pembelajaran berbasis LMS atau Learning Management System, begitu. Nah, kemudian pembelajaran yang kami menggunakan Zoom, tapi lebih seringnya itu menggunakan Microsoft Teams, seperti itu. Nah, kemudian dari 2021 sampai Desember 2022 itu saya mengikuti perkuliahan intensif dari Lithan Singapura tadi secara online. Kemudian Desember 2022 sampai dengan April 2024 kemarin itu saya diterima di salah satu agensi internasional di Singapura, seperti itu. Dan job desk saya di sana itu sebagai digital marketing kreator. Nah, tapi di sini itu bukan job desk ya, itu lebih ke job title-nya, jadi nama pekerjaannya. Nah, sedangkan kalau job desk-nya itu sehari-harinya kami membuat strategi-strategi marketing online. Nah, jadi kami memikirkan brand design, kemudian dia punya strategi-strategi bagaimana buat iklan yang bagus, bagaimana mendatangkan bagaimana supaya mendapatkan engagement yang bagus dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian sekarang ini setelah April kemarin itu sejujurnya tiba-tiba saya melihat bahwa beberapa teman-teman saya di ITB Tikung Bali itu sudah pada sibuk-sibuk nih sama skripsi mereka, gitu. Mereka sudah mulai sibuk-sibuk urus skripsi. Kemudian saya memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi bekerja dan saat ini fokus untuk melakukan penelitian mengenai customer behavior atau perilaku konsumen di Kabupaten Sikap. Jadi kesibukan saat ini sedang mempersiapkan dan melakukan penelitian, seperti itu.
Jadi Nanti saya akan cerita lebih banyak nih mengenai prospek terutama dari teman-teman adik-adik jurusan multimedia, bahwa kalau kita di jurusan multimedia itu pekerjaan ke depan itu sangat terbuka banyak sekali, apalagi sekarang kalau kita lihat nih kan dunia digital, internet itu sangat berkembang. Nah, jadi ada banyak sekali peluang-peluang kerja yang mungkin di Maumere belum ada, tapi di luar itu sudah sangat banyak begitu. Dan saya salah satu orang yang beruntung bisa akses ke luar sehingga bisa tahu kalau pekerjaan di bidang multimedia itu sangat banyak. Itu bukan hanya tertutup pada bidang dokumentasi dan lain-lain. Nanti sebentar di sesi sharing ya mungkin ya. Silakan Riro. Baik, kalau dari kakak sendiri mungkin ada sebagian sudah tahu. Kakak sekarang berkuliah di Universitas Nusa Dipa, juga sekarang bekerja di sini sebagai tim multimedia. Kemudian kakak juga sekarang lagi bangun bisnis startup. Yang pertama itu bisnis barbershop yang akan mulai sekitar 2 bulan lagi, bukanya di rumah, kemudian nanti juga buka di Dele. Kemudian juga mendirikan PT yang bergerak di bidang jaringan. Itu ada kakak, Pak Yandri dan Pak Yos yang sementara bangun, dan mungkin sama 2 bulan lagi akan bisa berjalan. Oke, baik. Tadi kalian sudah tahu kan kegiatan apa saja yang kakak berdua ini lakukan? Yun, bagaimana kan? Sudah? Oke. Jadi kami harapkan untuk teman-teman semua mendengarkan dengan baik. HP disimpan dulu, dinonaktifkan, karena ini adalah ilmu untuk kita ke depannya nanti. Baik, sekarang mungkin kita sedikit cari tahu tentang dunia perkuliahan, mungkin untuk bekal bagi kita ke depannya. Dari kakak mereka mungkin ada trik dan tips untuk memilih jurusan, atau mungkin pengalaman di perguruan yang lebih tinggi mungkin akan menjadi bekal atau pelajaran buat kami nanti. Jadi teman-teman, mohon di pertanyaan ini perhatikan dengan baik-baik, didengarkan dengan sesama. Untuk kakak bro, silakan. Oke, tips dan trik untuk masuk kuliah. Ini tidak berlaku hanya untuk DKV tapi untuk semua jurusan. Jadi tips dan trik dari kakak adalah ketika kalian ingin kuliah, carilah jurusan yang memang benar-benar itu kalian punya passion. Jadi tidak dipaksa oleh orang tua atau mungkin ikut arus atau ikut rame teman-teman mau masuk ini kalian masuk itu tidak boleh. Itu nanti jadi kendala sendiri buat kuliah saat nanti kalian masuk kuliah. Mungkin itu saja dari kakak berat. Ya, kalau dari saya poin yang tadi Karilo sampaikan itu memang sangat betul ya. Yang pertama tuh memang kita harus tahu kita ini mau kuliah di bidang apa. Jangan sampai ikut rame atau ikut arah jangan sampai kita hanya mau ikut rame atau ikut arahan orang tua atau ikut teman, tapi terakhir waktu kita menjalankan itu tidak sepenuh hati, akhirnya setengah-setengah atau bahkan tidak sampai finish. Nah, mengenai ini juga saya mau cerita sedikit bahwa sebenarnya di program kami, program perkuliahan internasional di ITB Istiqomah Bali, itu kami dari SMK Negeri 3 ini ada 4 orang sebenarnya. Dari multimedia itu memang saya sendiri, dari KKJ itu ada 3 orang. Itu ada Rendra, kemudian ada Rindi, dan ada satu lagi. Itu saya sudah lupa karena dia keluarnya di awal-awal. Dari kami ada 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki waktu itu saat mendaftar tahun 2020. Nah, kemudian di perjalanan
kesini karena perkuliahannya online, kemudian saya tidak tahu mungkin ya kita kalau kita bicara tentang kesulitan kan relatif ya, ada yang mungkin tidak bisa menyesuaikan diri atau bagaimana, jadi lama-lama itu banyak yang mengundurkan diri. Nah, kami dari Maumere itu pertama yang daftar itu 16 orang yang sampai saat ini per kemarin Sabtu kemarin itu kami ada aktif di grup itu. Dari Maumere itu sisa kami berdua saja, saya dan Rendra. Nah, Kak Rendra ini kebetulan dia saat magang itu dia perusahaannya minta onsite atau bekerja di kantor secara langsung. Jadi saat ini dia bekerja itu di Taiwan, di Taiwan sana. Nah, kalau saya kebetulan pekerjaan kami tidak menuntut harus onsite, bisa dilakukan secara online karena pekerjaannya masih seputar industri kreatif begitu. Jadi tektokannya dia punya komunikasi, diskusi dan semuanya itu bisa menggunakan media digital. Nah, kalau tips lain selain memilih tadi itu lihat juga prospek atau peluang karir ke depannya. Jangan sampai pilih jurusan-jurusan yang ke depannya itu bidang pekerjaannya itu bisa digantikan dengan ancaman-ancaman teknologi. Nah, ancaman teknologi ini maksudnya apa? Kalau kita lihat sekarang ini kan banyak pekerjaan itu yang sudah bisa digantikan oleh AI, robot dan lain-lain. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita omong konteks bukan hanya di Indonesia, tapi di luar, itu sudah banyak pekerjaan yang tergantikan oleh AI, robot dan lain-lain. Nah, rata-rata kalau saya lihat itu pekerjaan yang bisa digantikan dengan teknologi seperti itu masih pekerjaan-pekerjaan relatif umum yang bukan ke tekniknya istilahnya seperti itu. Sedangkan kalau kita di SMK 3 ini kan lebih fokus ke tekniknya. Nah, harapan saya semoga adik-adik semua, teman-teman semua ke depan ini bisa melanjutkan pendidikan atau mungkin ada yang mau kerja silahkan memilih melanjutkan pendidikan atau pekerjaan atau apapun itu yang sesuai dengan passionnya dan juga prospek ke depan. Seperti itu. Oke, baik, jadi tadi kita sudah mendengarkan tips dan trik dari kakak berdua memilih jurusan di perkuliahan nanti. Tadi tips dan triknya masih ada yang ingat tidak? Kita mau mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang bisa kembali mengucapkan kembali, menyampaikan kembali tips dan trik yang sudah kakak berdua ini berikan kepada kita. Mungkin ada satu orang yang tidak ada yang mau menyampaikan kembali, berarti tadi mereka berfokus. Mereka tidak fokus mendengarkan penyampaian dari kakak berdua ini. Sebentar ada pertanyaan lagi, jadi teman-teman semuanya tolong fokus. Sekarang kami mau bertanya. Sebenarnya perbedaan antara guru dengan dosen atau pengalaman di perguruan tinggi dengan di SMA ini berbeda atau tidak? Mulai dari kakak Brian. Ya, kalau yang saya rasakan itu memang jauh berbeda. Kalau di SMA itu kan guru masuk langsung ajar, kasih tugas, kemudian pokoknya jelaskan, kasih tugas, kemudian ulangan atau ujian dan lain-lain. Tapi kalau di perkuliahan itu memang kebetulan saya kan kemarin mengikuti 2 jenis perkuliahan. Ada perkuliahan yang metodenya itu
dibawakan oleh orang Indonesia saat saya di ITB Stikom Bali. Kemudian perkuliahan yang internasionalnya itu yang bawakan materi atau dosen-dosennya itu mentor-mentornya itu memang semuanya dari luar, dari Singapura, Malaysia, India, dan beberapa negara di Eropa. Nah, yang menjadi pembeda itu kalau SMA kan teman-teman sudah tahu semua nih bagaimana dari sini, dan rata-rata SMA di Amerika atau Indonesia lah seperti itu. Nah, kalau di kuliah ini kadang-kadang guru dosen masuk itu kalau di Indonesia memang mereka masuk itu menjelaskan, kemudian kasih tugas dan lain-lain itu memang masih sama seperti di SMA, kurang lebih hampir sama. Yang menjadi berbeda itu mungkin tugasnya tidak terlalu banyak, kemudian atau lebih, kalau jurusan kita ini kan lebih ke tugas-tugas itu lebih ke praktikum atau laporan dan lain-lain. Nah, kalau di luar itu beda sekali. Di luar itu orang tidak peduli kalau mau masuk kan, kalau mau masuk kelas kan, masuk di room pembelajaran kan atau tidak kan. Intinya, apalagi kalau kami kemarin itu mereka hanya kasih modul, kita belajar sendiri. Kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, baru raise hand untuk menanyakan. Nah, si dosen atau mentornya itu dia hanya memberikan pengantar saja. Dia hanya kasih pengantar, kemudian dia kasih beberapa modul. Modulnya itu bisa berupa jurnal ilmiah ataupun jurnal pengabdian masyarakat dan lain-lain. Nah, itu kita belajar sendiri kira-kira seperti apa yang terjadi, dan kita analisis dari bahan-bahan yang ada atau juga mungkin dari artikel-artikel, berita-berita dan lain-lain. Nah, kemudian setelah kita belajar sendiri, nanti ada, kalau kami itu istilahnya ada mentoring session. Nah, jadi sesinya itu kami diskusi kelompok bersama mentor dosennya mengenai semua yang sudah kami pelajari seharian itu. Lalu di akhir hari itu biasanya kami merangkum apa yang sudah kami belajar, kemudian impact pengetahuan baru apa yang kami dapatkan, dan bagaimana kami bisa mengaplikasikan pengetahuan baru yang kami dapatkan itu di kehidupan kami sehari-hari yang akan datang atau di pengalaman yang sudah kami lewati. Itu kalau yang untuk pembelajaran bersama lingkaran Singapura itu seperti itu kurang lebih. Itu silakan. Kurang lebih satu tahun lebih sebelum ada. Pernah dari kalau di sini? Kalau di sini hampir sama, mungkin ada sedikit berbeda. Kalau perbedaan guru dan dosen, kalau guru mungkin kita rasa seperti macam kita punya orang tua kedua ya di sini. Banyak habiskan waktu di sekolah juga. Kalau dosen itu beda. Macam misalnya guru di sini kita tidak kumpul tugas atau masih dikasih keringanan atau gimana. Kalau dosen beda. Jadi kalau misalnya satu kali terkumpul tugas biar keluarga nilai hancur. Jadi maka begitu. Kalau misalnya ada yang mau kuliah, berarti kuliah benar-benar rajin, jangan bolos, jangan apa, bahaya. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau guru ini kita tidak kumpul tugas, itu kan mereka cari kita. Mereka usaha, tahu di kita teman-teman bilang, coba kamu panggil si Brian atau si Ridho, mereka kumpul tugas itu belum kumpul. Tapi kalau kuliah, tidak ada dosen cari kau bilang kamu tugas belum kumpul ke apa. Ini tidak. Kaget-kaget akhir semester nilai D. Begitu. Nah, jadi kembali lagi ke yang poin pertama tadi. Kalau kita mau kuliah pastikan pilih jurusan yang sesuai passion, supaya saat kita berkuliah itu kita menjalani dengan ikhlas, sepenuh hati begitu, supaya bisa lancar-lancar. Oke, mungkin kita sudah mendengar sharing-sharing dari kakak berdua. Di sini saya dari tadi kepo.
pengalaman menarik mungkin banyak. Kalau misalnya cerita juga mungkin harus dengar besok terhabis. Jadi saya tidak akan pengalaman yang teringat saja. Kalau pengalaman teringat itu mungkin pernah ditempelin pasi mas saja. Peleng Pak Asima. Pengalaman yang paling tidak enak buat Kalau Kakak Brian sendiri, Ya, kalau saya memang sama cukup banyak ya. Cukup banyak pengalaman menarik, tapi yang selalu saya banggakan kesatunya teman-teman atau kesatunya adik-adik yang sekolah di sini, itu saya selalu bilang kalau lapangan ini yang kamu pakai ini kami yang timbun ini. Kami yang timbun karena waktu kami masuk di sini bangunan ini belum ada yang bagus-bagus macam begini. Dulu tuh di sini masih ada gudang reog satu, terus ada lapangan pasir satu untuk ayam lompat jauh di sini. Itu ayam buat, itu ayam di sana ya. Nah, kemudian ini lapangan itu kami anak-anak setiap hari Sabtu itu selalu kerjasama untuk timbun. Mungkin Kak Sony itu pasti ingat ya kayaknya. Nah, kemudian salah satu juga itu yang menjadi titik balik ya. Yang menjadi titik balik untuk saya itu saat saya dengan kayak pergi lomba di Jogja. Nah, itu menjadi satu pengalaman yang membuka saya punya pola pikir ya, bahwa di luar sana itu multimedia itu tidak hanya terbatas pada kamera atau desain atau buat web dan lain-lain. Tapi multimedia ini memang kalau kita lihat dari namanya multi, banyak sekali bidang yang membutuhkan peran dari multimedia supaya bisa berjalan dengan bagus. Begitu. Nah, contohnya sejak ini kita duduk di sini, kita talk show hari ini, itu penggunaan audio seperti ini itu juga termasuk dalam bidang multimedia sebenarnya. Nah, kebetulan kami waktu di Bali itu juga ada mata kuliah yang berhubungan dengan ini, audiovisual. Itu juga ada. Nah, jadi multimedia yang sekarang disebut dengan DKV ini, dia punya skopnya itu sangat luas ya. Bukan hanya berfokus pada desain, kemudian dokumentasi, web dan lain-lain, tapi memang multimedia itu sangat luas, sangat lebar, pokoknya skopnya itu sangat besar sekali, yang sangat bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Kau buka WA buat stories itu juga sudah termasuk multimedia. Kau edit jedak jeduk untuk video, kau edit jedak jeduk di CapCut, di lain-lain itu juga sudah termasuk multimedia. Nah, jadi multimedia itu sangat luas ya, dia punya skopnya. Jadi karena dia sangat luas, jadi prospek kerja setelah lulus itu juga sangat besar di multimedia itu. Jadi saya sangat bangga, sangat senang bahwa saya bisa mengambil keputusan untuk sekolah di jurusan multimedia waktu itu, yang sekarang DKV. Kira-kira seperti itu. oke baik, mungkin kalian juga sudah ngantuk, sudah lapar. Jadi kita persilakan kakak berdua ini untuk berdiri sharing tentang pengalaman kami sekolah di SMK Negeri 3 Maumere ini. Siapa tahu itu juga untuk jadi bekal untuk kita ke depannya. Baik, kami persiapkan waktu dan tempat, kami berikan untuk kakak berdua. Oke baik, jadi kita mulai pertama ya. Jadi kakak mau sharing mungkin dari yang awal masuk kerja di sini saja. Jadi kakak di sini juga sekolah tidak terlalu pintar-pintar juga. Misalnya sekolah juga kadang pemalas, kadang rajin, sesuai mood juga. Kemudian kenapa sampai orang bisa pengen kerja di sini? Kakak kalau semacam bisa di satu mata pelajaran itu mungkin Pak Yandi atau Pak Asma mereka bisa percaya tuh mereka bisa sampai di sini. Kalau untuk alur sampai ke sini itu pertama pas tamat mau lagi
sudah 1 mingguan habis penerimaan amplop kelulusan, itu kakak ada ikut di kerja bangunan di Bagong Gelora. Ada yang tahu kafe yang di Bagong Gelora yang Marconi itu? Di situ, kakak kerja di situ. Kemudian ditelepon oleh Pak Yos Dona, ditelepon bilang ada job di sekolah. Sampai di sekolah kakak datang kotor, masih pakai pakaian kerja kuli bangunan, datang pakai pakaian kotor, datang ke sekolah ketemu Pak Yos, kakak tanya, Pak ini ada job apa nih sampai saya dipanggil ke sini nih? Dia bilang, Pak Yos bilang, kepala sekolah mau panggil kerja di sini di bagian tim multimedia, bagian syuting. Dari situ saya kaget kan, maksudnya kaget, sekolah biasa-biasa saja, pintar-pintar tuh, tiba baru Pak benar tidak ini. Akhirnya sih besoknya saya buat surat lamaran. Dari situ saya juga bisa berpikir, bahwa ini benar tidak nih, atau sejak sampai Pak Yos yang saya kaping agar saya meletakkan di Pak Yandi dan memang benar, kakak dipanggil kerja di sini. Jadi inti dari cerita ini bagaimana kita tidak tahu ya kapan kita harus kerja di mana. Pokoknya yang kakak mau pesan ke kalian tuh saat tamat sekolah, kalian harus sudah siap untuk bekerja. Jadi sudah melepas masa-masa SMA yang mungkin pagi orang tua harus kasih bangun dulu. Itu tidak ya? Mungkin kalian harus bangun dari sekarang. Setelah tamat sekolah, kalian harus cari. Kalian mau kemana, mau kuliah atau mau buka usaha, itu terserah dari kalian. Karena yang akan melanjutkan hidup itu tuh adalah kalian sendiri ya. Kalian tidak akan selamanya bergantung kepada orang tua. Kalian harus bangun, panggil mama, cari baju. Jadi itu saja. Kakaknya pesan buat kalian supaya semangat belajar, hargai guru-guru, hargai juga orang tua selagi masih ada. Semoga kedepannya kakak mau kalian di sini sukses semua. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya mungkin saya sedikit tarik waktu ke belakang lagi. Kemarin waktu Kak Yandi, Pak Yandi kirim undangan untuk sharing sesi di sini, itu jujur saya bingung ya mau ngomong apa. Karena saya pikir bilang saatnya masih kuliah, terus lulus aja belum, gelar juga belum ada, mau ngomong dengan depan adik-adik semuanya. Ini saya sebagai apa? Belum sampai dasar apa bisa ngomong. Nah, tapi setelah diskusi dengan Pak Yandi, dia bilang cukup sharing saja apa yang sudah saya lewati setelah lulus dan kasih semangat ke adik-adik semua. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bisa berdiri di depan di sini. Seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya yang jurusan multimedia yang mana sih? Multimedia. DKV, sorry. DKV multimedia. Oh, oke, silakan turun tangan. Nah, saya mungkin lebih banyak ngomong soal multimedia di beberapa waktu ke depan. Kenapa? Karena memang di kuliah sendiri juga salah satu konsentrasi utama saya itu di bidang digital marketing. Nah, kenapa? Karena setelah saya berkonsultasi dengan dosen saya, itu berdasarkan background pendidikan SMA, SMK itu sudah memiliki dasar yang baik untuk masuk di kelompok peminatan digital marketing. Nah, kalau teman-teman kalau Pak Ridwan tadi minta untuk menjelaskan yang bagaimana pengalaman selama di SMK, di sini nih saya bilang menjadi rumah kedua kami. Karena kami dulu ini biar tidak ada kegiatan juga sampai malam di sini.
bersama teman saya Adibiah dan Berko. Nah itu kami bersama Pak Yandi, Pak Yos, Pak Asima, itu waktu itu masih mereka bertiga, itu kami selalu istilahnya ide-ide kreatif itu selalu muncul di waktu-waktu yang tidak tentu. Kadang-kadang siang, makan siang habis, kami tidak pulang karena duduk pikir ide-ide kreatif yang datangnya aneh-aneh. Nah itu biasanya kami langsung eksekusi itu berupa ada beberapa film pendek, kemudian ada beberapa karya-karya lain seperti itu yang sudah kami buat selama di sini. Nah kemudian saya juga punya dasar sedikit di bidang website dari Pak Yandi seperti itu. Nah dengan bekal website ini, kemudian ada bekal untuk bidang desain sedikit, itu kemarin saya diarahkan untuk mengambil bidang digital marketing tadi untuk konsentrasi di perkuliahan. Nah setelah mengambil bidang digital marketing inilah baru saya tahu ternyata multimedia itu yang sesungguhnya bukan hanya itu tadi, selain bukan hanya kamera saja, tetapi juga ada laptop juga. Nah jadi kalau mau ngomong tentang multimedia itu, apalagi multimedia seperti 3 ini memang sudah sangat lengkap ya. Kalau kita melihat dari multimedianya itu, kalau dari webnya ada Pak Yandi, kemudian dari desainnya ada Pak Yos, Pak Asma, dan lain-lain. Kalau sekarang pasti sudah ada Karizo, kemudian ada Kavalen juga, saya dengar ada ya, ada Kavalen, lalu ada Kaloni juga yang sudah memiliki dasar pengetahuan lah ya, untuk bisa sharing untuk bisa ajar ke adik-adik semua. Nah, saya mungkin tambahkan sedikit mengenai prospek kerja di bidang digital, di bidang multimedia atau DKV. Nah, kalau pengalaman saya kemarin selama 2 tahun bekerja di salah satu agensi di Singapura, itu kami bekerja juga untuk menggarap beberapa media kampanye yang untuk di Indonesia sini, di beberapa kabupaten lah. Waktu itu di NTT dulu. Sekarang ini baru saya lihat beberapa politisi mulai menggunakan metode kampanye online. Nah, waktu itu kami menggarap media ini kurang lebih selama 8 sampai 9 bulan sebelum pemilihan waktu 14 Februari. Nah itu sangat semakin membuka mata saya bahwa multimedia ini memang betul-betul sangat lebar. Itu saya di Momere, sebut teman-teman kerja lain itu ada yang di Singapura, ada yang di Malaysia, kemudian ada yang di Jakarta, di Denpasar. Itu kami semua via Zoom, via Microsoft Teams meeting, itu kami berdiskusi mengenai strategi online untuk bagaimana bisa membuat media kampanye yang menarik. Nah itu kemarin kami ada menggunakan beberapa media, ada video, kemudian ada foto, itu tuh berupa di IG, Facebook, dan media-media lain. Nah, saat saya ditanya, selain kebetulan job role saya kemarin itu sebagai di bagian perencanaan, di bagian strategi. Jadi saya membuat jadwal-jadwal periklanannya, kemudian kalkulasi biaya di periklanannya. Kemarin kebetulan kami menggunakan Google Ads dan juga Facebook Ads. Jadi ketika saya sedang fokus di situ, kebetulan ada teman saya yang sakit di bagian desain grafis. Nah, sehingga saya diminta untuk menggantikan atau membantu lah istilahnya, membantu teman-teman dari bagian desain grafis untuk mendesain foto-foto untuk kampanye ini kan, untuk di sosial media, di Instagram, kemudian di Facebook. Nah,
teman-teman saya yang dari Denpasar, dari Jakarta itu berkaget karena ada orang dari NTT yang bisa bukan menguasai ini terlalu sombong, bisa fasih lah, bisa lancar menggunakan tools seperti kebetulan kalau kami menggunakan Figma, itu editing semuanya di Figma. Kemudian karena Figma itu kan platform yang multi user ya, bisa digunakan bersamaan oleh banyak orang. Jadi pekerjaan tim seperti ini itu sangat terbantu kalau di depan Figma. Begitu. Jadi setelah semua desain direvisi, kemudian kerjakan revisinya, kemudian klien lihat dan oke, akhirnya media kampanye itu di-upload, dinaikkan ke sosial media. Nah, ketika media kampanye itu dinaikkan ke sosial media dan saya waktu itu juga lihat di sosial media itu saya rasanya tuh di hati merasa kayak ini barangnya saya buat ya. Saya sangat bangga sekali. Oke, baik, selamat siang semua. Pak Liati, semua ini tunduk dengan kesibukan HP, tidak ada yang mendengarkan kakak lagi berbicara depan ini. Kamu dengar, kita ini mengundang kakak mereka ini, kesian waktu mereka ini hanya dipakai di sini karena mereka ada kesibukan lain. Kita kasih surat orang datang, terus kakak sudah sampai sini, kamu sibuk dengan punya aktivitas lagi di situ. Ini Pak Liati semua sibuk tunduk dengan HP ini. OSIS gimana OSISnya? Mungkin OSIS timnya di mana anak bisa mengatur dulu di sini. Dan urusnya P5 masak di ujung-ujung di sana, kegiatan belum selesai di sini. Kita sudah mengganggu kakak Brian punya jadwal hari ini. Terus kita undang hari ini, kamu punya semua sibuk dan kamu punya kegiatan di situ. Main HP lah, mabar lah dan sebagainya. Nanti siapa yang dengar di sini? Oke, Marco dan tim di mana? Marco, OSIS dan timnya di mana? Bisa handle, jaga dulu adik-adik di sini. Ini siapa adik dan seterusnya nih. Tolong perhatian, kesian kita mengganggu ini. Waktu adalah uang, kesian kakak Brian dari kegiatan. Kita undang saja kamu sampai sini, kamu tidak dengar. Masa bodoh bermain game, si boy pikul itu priuk kuali kesana kesini. Oke, jadi mohon perhatian sudah. Terakhir sudah, nanti kakak Brian selesai baru kamu tinggal melanjutkan kegiatan P5 nanti. Jadi perhatian dulu ke sini biar dengar dulu, mungkin ada pertanyaan. Bagus sekali yang di-sharing oleh kakak Brian ini. Sebab besok-besok itu sudah ada mau kemana, saya ini tamat mau kemana, saya mau sebagai seperti apa nanti dengar dengan seksama di sini. Oke? TIT, TKL di bawah, semangat TKL. TJKT suaranya. DKV. Ini senang tuh kakak Brian, senang tuh ada anda ini. Bagus, semua semangat. Tepuk tangan untuk kakak Brian dulu. Baik, saya kembali. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Martin atas bantuannya. Oke, jadi mungkin saya sedikit lagi saja karena saya rasa penting ya. Karena kenapa? Karena saya lihat di luar, di dunia kerja itu mungkin seperti yang sudah disampaikan tadi, kita orang NTT ini sangat kurang teman-teman. Kita ini orang istilahnya masih kurang dianggap lah atau dipandang sebelah mata lah, seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, waktu saya bisa mengerjakan 2 job desk, job rule sekalian, itu orang kaget ketika tahu bahwa saya ini dari NTT, saya ini anak NTT asli, seperti itu. Nah, jadi saya di sini mungkin mengajak teman-teman semua, kalau bisa, apalagi terkhususnya sesuai dengan bidang saya multimedia di kafe, teman-teman itu memang kita di jurusan multimedia ini di kafe ini itu prospek kerjanya itu sangat luas teman-teman. Jadi saya mau ajak teman-teman supaya mulai sekarang yang mempunyai kemampuan di bidang desain grafis, kemudian di bidang website atau di bidang editing, baik itu foto maupun video dan lain-lain, supaya bisa semakin memperdalam bidang itu. Kenapa? Karena saat ini dengan perkembangan digital, internet, terkhususnya sosial media, itu pekerjaan-pekerjaan di bidang ini itu sangat besar sekali dibutuhkan.
sedangkan tenaga kerjanya yang menguasai memiliki kompetensi di bidang ini itu masih kurang sekarang. Itu orang masih sulit sekali mencari. Buktinya apa? Buktinya orang-orang kita saja yang saya sampaikan tadi yang mengenai media kampanye tadi, itu orang masih pakai agensi luar, masih agensi dari Singapura tadi, tempat saya bekerja kemarin itu. Padahal kita di Indonesia ini itu juga orang-orangnya sudah sangat berkompeten, sangat bisa digunakan seperti itu. Nah, jadi saya mau ajak teman-teman semua yang jurusan TKT atau TTL, kemudian multimedia itu supaya semuanya bisa lebih serius lagi, lebih memperdalam lagi kompetensinya supaya apa? Supaya bisa diterima di industri. Kenapa? Karena industri ini saat ini dengan tenaga kerja yang kita mau bilang memang jumlahnya semakin banyak setiap tahun, tapi kemampuannya itu yang benar-benar memenuhi standar di perusahaan atau di dunia kerja industri itu masih kurang. Jadi saya mau ajak di sini teman-teman semua semakin serius dalam melatih skillnya, baik itu kemampuan akademik maupun non akademik, supaya nanti ketika teman-teman lulus, mungkin ada yang mau kuliah atau ada yang mau langsung cari kerja, itu bisa langsung digunakan semua skill dasar kompetensi yang sudah diajarkan di sini. Karena apa yang diajarkan oleh guru-guru di sini, terutama guru-guru produktif yang masih semangat, masih sangat perhatian kepada adik di semua ini, itu betul-betul sangat bisa digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, itu bisa sekali kita terapkan teman-teman. Jadi itu saja saya mau ajak adik-adik semua ke depan, teman-teman yang banyak duduk di sini, itu harus lebih serius lagi, harus lebih perhatikan, harus lebih banyak praktek, tidak boleh takut-takut. Dulu saya dengan kayak di awal-awal masih takut kalau mau praktek, masih sungkan, tapi setelah ketemu flow-nya yang oke, akhirnya bisa berbuat banyak, bisa eksekusi semua ide-ide yang ada di otak seperti itu. Jadi ya sekali lagi teman-teman di sini harus lebih banyak mendorong, harus lebih banyak praktek supaya apa? Supaya bisa memiliki skill dan kompetensi yang memadai. Baik itu praktek di sekolah atau di rumah, itu harus sering dilakukan supaya ketika dari sini itu, ketika lulus dari sini itu benar-benar memiliki skill yang bisa digunakan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kita semua sudah mengenal sharing-sharing sedikit dari kakak berdua. Jadi mungkin di sini ada yang masih kepo mungkin tentang kakak berdua, jadi bisa bertanya. Ada yang mau bertanya? Pas? Sudah lapar? Oke, baik, untuk sesi kita sharing-sharing ini kami minta motivasi, pesan dan pesan kami semua bertanya pesan-pesan yang sudah kami disampaikan dari Ya, kalau dari saya sih pesannya yang tadi tuh yang sudah omong tadi. Selama SMK ini teman-teman semua di sini yang sangat beruntung bisa mendapatkan guru-guru yang kompeten, yang masih muda, masih semangat, baik itu yang sudah tidak muda lagi tapi jiwanya masih muda, itu kan harus teman-teman adik-adik semua ini manfaatkan betul-betul, harus betul-betul manfaatkan supaya guru-guru ini, bapak ibu guru kita ini bisa, ilmu-ilmu yang mereka punya itu bisa mereka sharingkan ke kita, supaya kita juga bisa begitu. Kenapa? Karena
kita ini sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Jadi kita juga harus sama-sama bisa. Kalau saya bisa, kenapa teman-teman yang di sini tidak bisa begitu? Kalau saya bisa sampai di luar, kalau saya bisa bekerja di agensi-agensi luar, kenapa adik-adik semua di sini tidak bisa? Kita ini kan sama-sama makan nasi, sama-sama kulit itu sama-sama hitam, saya juga tidak putih juga. Tapi saya bisa, tapi kenapa teman-teman yang lain tidak bisa? Jadi teman-teman yang lain juga mungkin harus lebih diperhatikan lagi. Semoga apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sini itu bisa lebih diperhatikan lagi, bisa lebih diterapkan lagi, supaya setelah dari sini itu teman-teman bisa sukses bersama lah. Kita semua bisa sukses bersama supaya bisa mengharumkan nama SMK Negeri 3 Maumere yang tercinta ini. Kira-kira itu sudah ya dari saya. Pesan dari Brian semuanya serius dalam menjalankan sekolah kita ini. Oke, sekarang kita dengarkan motivasi atau pesan dari Kak Rilo. Kakak Nilo sudah capek. Baik, sekarang sudah berakhir sesi sharing kita dari kakak-kakak alumni jurusan Desain Komunikasi Visual. Terima kasih kakak berdua untuk waktu. Kembalikan ke kakak. Baik, terima kasih untuk kakak Brian dan kakak Rilo. Tetap stay dulu, masih duduk dulu. Mungkin ucapan dulu ya untuk happy birthday SMK 3 Maumere yang ke-10 tahun. Mungkin ada harapan di tahun yang akan datang dari kakak berdua atau yang mewakili ya. Silakan, saya mau buka ke kakak Brian. Iya, kedepannya pasti harapannya yang pertama itu pasti semoga semakin sukses, semakin banyak mendapatkan perubahan yang berkarakter positif. Mungkin semakin banyak mendapatkan siswa-siswa, mungkin ada juga penambahan kelas dan lain-lain seperti itu. Nah, Sudah? Oke. Baik, kita berikan aplaus meriah sekali lagi untuk kedua narasumber yang biasa di siang hari ini. Dan kita menunggu kakak sudah. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kakak Brian dan kakak Riro untuk motivasinya dan juga sharing di siang hari ini. Bisa mengambil posisi di ruang check-in yang berada di lantai 1 yang berada untuk menikmati snack atau santap siang hari ini. Baik, tepuk tangan dulu lah untuk kakak berdua dan saya bagi depan ini kakak berdua yang baik. Dulu juga kakak Brian pernah di lomba apa? Dulu. LKS SMK sampai kemana kakak Brian? Ke Yogyakarta. Jadi satu kebanggaan dari SMK 3 Maumere bahwa kakak Brian ini mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur, mewakili jurusan DKV atau multimedia sampai di kota Yogyakarta. Oke, dan kalau kamu pikir moral lagi, moral ada piala di depan ruang Bapak Kepsek, itu ada juara dari Jogja. Dan berikutnya juga kakak, tidak kalah kakak Ayu, security kita nih, lari sampai di Palembang, lari dari Maumere sampai Palembang. Kuat kan? Lari potong sampai di Pace Palembang dulu juga ada kakak Chandra Muda dari listrik juga, kakak Ayu dari listrik, kakak Chandra Muda juga dari listrik. Mereka juga lari sampai di Aceh. Mungkin kapro yang keras, kapro ibu Elisa keras, karena lari semua sampai di Jogja atau lari sampai ke Aceh di situ. Baik, terima kasih untuk kakak Brian, kembali ke ruang check-in.